Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin, teman-teman, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di atas kenikmatan yang banyak. Allah pertemukan kita di tempat yang mulia, yaitu masjid. Allah pertemukan kita di waktu yang mulia, waktu sholat. Allah pertemukan kita pula dengan majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita pula nanti di tempat yang paling mulia di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat Allah kepada kita. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan akhirat di tengah-tengah kesibukan dunia kita. Allah tidak mengharamkan dunia untuk kita, tapi yang Allah haramkan adalah kezaliman. Yang Allah haramkan adalah kejahatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wabtaghu fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhiratmu, dan jangan kau lupakan bagian untuk duniamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaikum. Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita. Para jamaah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat bisa ke masjid, nikmat sadar tentang ibadah, itu nggak bisa dinilai dengan uang. Tidak bisa dinilai dengan harta. Karena akhirnya adalah surga. Siapa yang bisa menilai harga surga? Nikmat belajar ilmu agama itu nggak bisa dinilai dengan uang dunia. Karena itu jalan orang-orang yang Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Adakah nikmat yang lebih besar ketika seseorang dimudahkan menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini nikmat yang besar. Nikmat sholat berjamaah, nikmat zikir, nikmat dijauhkan dari kelalaian. Enggak semua orang Allah kasih itu. Kenyang, semua orang Allah kasih nikmat kenyang. Sehat, banyak orang Allah kasih nikmat sehat. Nikmat berpasangan, bukan manusia saja Allah kasih nikmat berpasangan. Hewan Allah kasih nikmat berpasangan. Tapi nikmat manisnya iman, nikmat ibadah, nikmat hati takut kepada Allah, nikmat untuk menjadi orang beriman, tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Dunia Allah berikan kepada siapapun. Surga hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah cintai. Ini harus menjadi sebuah nikmat yang kita syukuri. Nikmat ketika Allah gerakkan hati untuk mau sholat. Wah, itu luar biasa. Betapa banyak orang gak ngerti kenapa harus sholat. Bahkan merasa gak butuh sholat. Padahal hidup dia tidak ada detik pasti dia butuh Allah. Tidak ada waktu kecuali pasti dia berharap pertolongan Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fawaid, Fawaidul Fawaid. Fawaidul Fawaid. Jadi Imam Ibnu Qayyim ini punya dua buku. Satu judulnya Al-Fawaid. Al-Fawaid itu artinya faedah-faedah. Ya, dikatakan faedah-faedah karena setiap bab itu nggak ada hubungan dengan bab yang lain. Dia cuma menulis satu bab
satu pasal yang menurut dia sebuah faedah. Jadi catatan-catatan begitu. Ada buku yang kedua, Fawaidul Fawaid. Hampir sama dengan buku Fawaid, tapi Fawaidul Fawaid ini lebih kepada bukan hanya akidah. Semua permasalahan agama yang Imam Ibnu Qayyim mendapatkan dalam bacaan dan literasinya, dia tulis menjadi sebuah faedah. Jadi kalau kita sedang di perpustakaan, kita lagi baca buku, dapat faedah tertentu, kita kutip, kita tulis. Nah, itu kutipan-kutipan itu dikumpulkan, jadilah Fawaidul Fawaid. Faedahnya faedah, intisari faedah, intisari ilmu. Hari ini kita akan membaca judulnya, yang menjudulkan juga bukan Imam Ibnu Qayyim ini. Yang menjudulkan ini Syekh Hasan Al-Hilali, ya. Saya Abul Hasan, saya Ali Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari. Dia memberikan judul-judul, dia yang merapihkan berdasarkan pasal-pasal agar buku ini lebih terkumpul sesuai dengan bab-babnya. Dia kasih judul Tauqirul Abdi Rabbah. Penghambaan atau pengagungan seorang hamba kepada Robnya. Jadi membicarakan tentang hakikat bagaimana pengagungan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Min a'dhamil zulm wal jahl an tatlubal ta'zimu wa tawqir minan nas wa qalbuka khalu min ta'dimillahi wa tawqirih. Fa innaka tuwakkirul makhluk wa tujilluhu an yaraka fi hali la tuwakkirullah an yaraka 'alaiha. Qala Allah Ta'ala ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Berkata Imam Ibnu Qayyim, di antara kezoliman dan kebodohan yang paling bodoh atau kebodohan yang paling besar adalah mencari kewibawaan, keagungan, kehormatan, kebesaran dari manusia, sedangkan hati luput dari mengagungkan dan membesarkan Allah. Maksudnya, Anda ingin dilihat sesama manusia setelah Anda memuliakannya, sementara Anda tidak mengagungkan Allah padahal Dia Maha melihat melakukan itu. Ini paragraf. Lalu dia berkata, berdalil dengan firman Allah, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Mengapa kalian tidak berharap kepada Allah dan tidak mengagungkan Allah? Jadi begini, kata dia, termasuk kezoliman dan kebodohan adalah kita mau dihormati manusia, kita mau disegani orang lain, kita mau dimuliakan orang karena perbuatan-perbuatan baik kita, mungkin juga karena kedudukan kita. Kita mau itu dari manusia. Tapi kita nggak pernah mengagungkan Allah, nggak pernah membesarkan Allah, nggak pernah memuliakan Allah. Kita berharap manusia memuliakan kita, tapi kita nggak pernah memuliakan dan mengagungkan Allah. Sementara harapan kita kepada manusia agar manusia memuliakan kita, harapan itu ada jika Allah memberikan kepada manusia. Maksudnya, kita akan dianggap mulia sama manusia karena Allah yang menutupi aib kita. Karena Allah yang memuliakan kita. Karena Allah yang mengangkat derajat kita. Kita pengen, kita mau manusia memuliakan kita. Tapi kita lupa memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Bahkan kita lupa beribadah kepada Allah. Bukankah ini sebuah kezoliman? Kita mau kita dimuliakan, tapi kita nggak mau memuliakan Allah. Kita mau kita dikasih kebaikan, tapi kita nggak pernah berbuat kebaikan. Kita mau dihormati, tapi kita nggak mau menghormati.
Kita mau dihargai tapi kita merendahkan dan meremehkan orang lain. Zalim tidak itu. Zalim. Imam Ibnu Qayyim mengatakan itu kezaliman. Maka dia bilang, fa innaka tuwaqqiru makhluk wa tujillu an yaraka fi halin wala tuwaqqir. Sementara engkau memuliakan makhluk atau mengagungkan, menghormati makhluk supaya makhluk itu melihat engkau dalam keadaan mulia. Maksudnya kau berbuat mulia kepada manusia supaya manusia pun mulia sama engkau, memuliakan engkau, begitu. Tapi engkau tidak pernah mengagungkan Allah, padahal Allah Maha melihat engkau. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak berharap kepada Allah kemuliaan? Nuh ayat 13. Kalau diterjemahannya, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kalau saya terjemahkan bukan itu. Kalau saya terjemahkan begini. Kenapa kalian tidak berharap kepada Allah kemuliaan dan pengagungan? Ini konteksnya berkaitan dengan, bukankah kau pengen pengagungan? Bukankah kau ingin dihormati? Bukankah kau ingin dimuliakan? Oke, kemuliaan, kehormatan, siapa yang memberikan? Allah. Kalau begitu, mengapa engkau tidak berharap dari Allah kemuliaan itu? Jadi, orang yang akan mulia adalah orang yang memuliakan Allah. Orang yang akan terhormat, orang yang dia berjalan di atas perintah Allah. Contoh, mungkin ada satu orang secara kehormatan pangkat tinggi, secara jabatan tinggi, kekuasaan besar. Tapi teman-teman di kantor semua tahu bobrok dia. Tahu tingkah lakunya, tahu kejahatannya, tahu kejelekan dia. Orang melihat dia, begitu bertemu, mungkin hormat. Tetapi di dalam hati, ini mah orang, perbuatannya jelek, tingkah lakunya kotor. Begitu dia hilang, gak ada tuh kehormatan di hati manusia. Mungkin di depan dia seperti terhormat, seperti orang menghormati dia. Tapi di hati manusia, dia gak terhormat. Bahkan dia bisa jadi terhina. Kenapa? Perbuatan dia yang melanggar syariat Allah. Orang yang kedua, mungkin pangkatnya gak tinggi, hartanya gak banyak, akhlaknya baik, ibadahnya lurus, perbuatannya jadi panutan, ucapannya menyenangkan. Orang ketemu dia segan dengan dia, hormat dengan dia. Ketika ada orang lain yang menjatuhkan si fulan ini, si fulan itu gak ada, dia akan bela. Enggak, dia orang baik. Kehormatan dia tetap terjaga walaupun gak ada orangnya. Coba orang yang pertama tadi. Ketika ada orangnya semua menghormati. Ketika gak ada orangnya, yang satu mencela dia malah nambahin. Subhanallah. Jadi Imam Ibnu Qayyim ingin menegaskan, kemuliaan itu milik Allah. Kalau kau berharap mulia, berharap terhormat, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kamu tidak berharap kepada Allah kemuliaan itu? Jadi fokus saja perbaiki hubungan kita dengan Allah. Fokus saja kita tetap berada di dalam kerangka dan bingkaian Allah, tetap di atas rel Islam. Allah akan muliakan kita. Allah tetap akan memberikan kita kebaikan. Tapi kalau kita sibuk mencari kehormatan di mata manusia, akhirnya seperti orang gila hormat, sampai semua orang yang gak menghormati dia marah. Hatinya terhantui. Hatinya terhantui dengan takutnya orang tidak menghormati dia. Padahal orang tidak menghormati dia bukan karena sekedar tidak menghormati, tapi karena dia yang sedang mendeklarasikan dirinya dengan amalnya. Maksudnya,
Ya dengan amalnya itu, perbuatan dia yang dia lakukan, dia sedang mendeklarasikan siapa diri dia. Contoh, dia begitu masuk kantor dia cerita, tadi malam saya malam minggu sama teman-teman cerita begini begitu, minum ini minum itu. Dia nggak tahu dia ini sedang mendeklarasikan siapa diri dia dan bagaimana kedudukan dia di mata manusia. Dia mungkin merasa terhormat, merasa hebat, padahal di mata manusia, ini orang udah umur sekian, rambut udah mulai rontok, jenggot udah mulai putih, kulitnya mulai keriput, masih bangga sama dosa. Subhanallah. Jadi terhormat atau jadi jatuh kehormatan dia? Jatuh kehormatan dia. Malakum la tarjuna lillahi waqar. Berada di atas agama Allah, di atas peraturan Allah, kita akan terhormat. Berharaplah terhormat itu dari Allah. Ayat ini menanyakan Nuh tadi, ayat Nuh ayat 13. Ayat ini menanyakan alasan mengapa tidak memperlakukan Allah sebagaimana yang Anda lakukan pada sesama manusia yang Anda muliakan. Nah ini, malakum la tarjuna lillahi waqar. Kata taukir itu masdar, kata dasar dari waqara. Waqara artinya adalah pemuliaan dan pengagungan. Yang artinya besar atau agung. Ayat lain yang dikatakan semakna dengan firman Allah, tuwakkiruhu ay, dan kamu sekalian memuliakan, membesarkan Allah. Hasan Al-Basri menerangkan, maksud surat Nuh ayat 13, mengapa kamu tidak mengakui hak Allah dan tidak menyukuri pemberiannya. Jadi Hasan Al-Basri menafsirkan dengan tafsir makna. Kenapa kalian tidak berharap pengagungan dari Allah? Kata Hasan Al-Basri, maksudnya adalah kenapa kalian tidak bersyukur dengan pemberian Allah? Jadi bersyukur dengan pemberian Allah itu termasuk salah satu cara mengagungkan Allah. Bersyukur dengan pemberian Allah termasuk salah satu cara mengagungkan Allah. Kita mau dimuliakan oleh Allah, muliakan pemberian Allah. Hargai pemberian Allah, syukuri nikmat Allah, jangan remehkan. Ketika kita meremehkan apa yang Allah berikan, kita akan menjadi remeh di mata Allah. Sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, agungkan, syukuri, nikmati, besarkan. Ketika kita diberikan nikmat sedikit sama Allah, tapi kita bersyukur, kita agungkan, kita besarkan nikmat itu, Allah akan suka kepada kita dan Allah akan muliakan kita. Jadi ini cara Imam Hasan Al-Basri memuliakan Allah, yaitu memuliakan nikmat Allah. Maka dari itu para ulama sampai kalau ada makanan yang jatuh, dia angkat makanannya. Bahkan dia berani makan makanannya. Bukan karena makanan yang dia takut, karena pemilik makanan yang dia takut. Ketika dia meremehkan nikmat itu, yang dia takuti adalah Allahnya. Takut gak dikasih lagi sama Tuhannya. Jadi ketika dia mengangkat makanan yang jatuh, itu bentuk pengagungan kepada Allah. Dari sisi apa Pak? Dari sisi nikmat yang diagungkan. Dan ini salah satu cara beribadah kepada Allah. Betul, ibadah itu dengan puasa, ibadah itu dengan sholat, ibadah itu dengan zakat, ibadah itu dengan zikir, ibadah itu dengan haji. Betul, itu semua ibadah. Tapi ibadah dengan mengakui nikmat Allah di dalam jiwa, itu pun ibadah pengagungan kepada Allah. Ketika kita makan Pak. Makan kan mengenyangkan, menyenangkan. Kalau puasa kan lapar, sabar, lemah, begitu. Memang secara perjuangan, kesulitan, puasa akan lebih pahala karena penuh dengan kesulitan. Tapi ternyata ada orang yang makan, ketika dia makan dengan suapan makanannya, dia sadari semua kebaikan Allah. Ya Allah, betapa nikmatnya makan ini. Ini baru dunia Allah kasih ke saya. Bagaimana surga Allah? Saya yakin surga Allah pasti ada.
Dari mana kamu yakin surga Allah ada? Ini saja makanan yang di piring saya yakin nikmat. Padahal ini dunia. Masa Allah nggak bisa menciptakan kenikmatan yang lebih? Bayangkan, dia beribadah dengan apa di sini? Menghadirkan nikmat Allah. Jadi bisa kita beribadah dengan menghadirkan nikmat Allah, itu bisa. Dan itu harus ada pada jiwa mukmin agar nikmat ditambah. Tapi kalau nikmatnya tidak diagungkan, diremehkan, diacuhkan, dikecilkan, Allah nggak tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Sering saya contohkan, kita bawakan saja pulang ke rumah sama anak-anak kita makanan sederhana, tapi diremehkan makanan itu, nggak mau dimakan, bahkan dilempar sama dia, makanan nggak enak. Besok kita nggak bakalan bawa lagi makanan itu. Tapi kalau dia mau, dia sambut makanan itu. Dia sambut, dia bilang makasih ayah, makasih papa. Dia makan. Senang kita. Besok kita mau belikan lagi buat dia. Itu memang bersyukur dengan nikmat. Dan cara berterima kasih dengan nikmat adalah mengagungkan nikmat tadi. Salah satu cara mengagungkan Allah, Imam Hasan Al-Basri memberikan pesan, agungkan nikmat Allah, jangan remehkan nikmat Allah sekecil apapun. Semakin pandai kita mengagungkan nikmat Allah dan mensyukuri nikmat Allah, semakin besar pengagungan kita kepada Allah. Maka semakin besar pengagungan kita kepada Allah, semakin Allah memuliakan kita. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Berkata Imam Mujahid menafsirkan ayat tadi, mengapa kalian tidak mempedulikan kebesaran Rabb kalian? Nah, ini penafsiran dari Mujahid. Ya. La tubalu izmatur rabbikum. Kalian tidak peduli dengan keagungan Allah. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak berharap dari Allah pengagungan? Maksudnya kenapa kalian tidak peduli dengan keagungan Allah? Berkata Ibnu Zaid, la tarawna lillahi ta'atan. Wa qala Ibnu Abbas la ya'rifuna haqqa 'azmatihi. Adapun Ibnu Zaid menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah mengapa kamu tidak menyadari kewajiban taat kepada Allah. Jadi bentuk pengagungan kepada Allah dengan cara melakukan kewajiban. Adapun Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, mengapa kamu tidak mengenali hak kebesaran Allah. Oke. 4 penafsiran para ulama tentang satu ayat. Ayatnya 1, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak berharap dari Allah pengagungan? Ada yang menafsirkan kenapa kalian tidak mengagungkan nikmat. Ada yang menafsirkan kenapa kalian tidak mengagungkan kebesaran Allah dengan segala kemuliaannya. Ada yang menafsirkan mengapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan mengerjakan yang wajib. Ada yang menafsirkan mengapa kalian tidak mengenali hak Allah dan kebesaran Allah. Semua penafsiran ini tidak saling bertentangan, tapi penafsiran ini saling melengkapi. Karena bisa jadi kita mengenal Allah dengan nikmatnya. Bisa jadi kita mengenal Allah dengan makhluk-makhluknya yang agung. Bisa jadi kita mengenal Allah, pengagungan kita kepada Allah dengan sholat 5 waktu. Karena bisa jadi kita mengenal Allah dengan menunaikan hak-haknya. Ini semua bentuk pengagungan kepada Allah. Semua pendapat ini bermuara pada satu makna, yaitu seandainya manusia membesarkan Allah, mengenali hak dan kebesarannya, niscaya mereka akan mentauhidkannya, mentaatinya, dan mensyukurinya. Ini poinnya. Ini poinnya. Bahwasannya manusia yang mengagungkan Allah, dia harus mentauhidkan Allah, mentaati Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kalau dia tidak mentauhidkan Allah, tidak beribadah kepada Allah dan tidak taat kepada Allah, maka dia tidak mengagungkan Allah. Dengan kata lain, kadar ketaatan kepada Allah dan upaya menghindari maksiat dan rasa malu kepadanya adalah sebesar kadar kebesarannya di dalam hati hamba. Jadi semakin engkau mengagungkan Allah,
semakin malu berbuat maksiat. Semakin engkau mengagungkan Allah, semakin taat kepada Allah. Itu pengagungan yang benar. Jadi kalau ada orang bilang, yang penting saya baik walaupun saya nggak sholat, nggak bisa. Yang penting saya baik walaupun saya nggak puasa, nggak bisa. Karena kalau kau betul-betul mengagungkan Allah, kau akan taat sama Dia. Kau akan patuh sama Dia. Contoh, menghormati nggak? Kita menghormati nggak kepada mertua? Menghormati, Ustaz. Oke. Ketika kau menghormati mertuamu, mungkin nggak ketika mertua datang kamu duduk di depan teras rumahmu sambil kaki naik atas meja, ngisap rokok, paspus, dia datang dibiarin? Ya nggak mungkin lah, Ustaz. Bagaimana bentuk penghormatanmu? Saya turunkan kaki, saya matikan rokok, saya sambut dia, Ustaz. Kenapa ada perbuatan itu? Penghormatan, Ustaz. Sekarang kenapa engkau bisa maksiat di hadapan Allah? Sementara meyakini Allah mendengar, Allah melihat. Kenapa bisa melakukan, meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah? Bentuk dari pengagungan adalah taat. Bentuk dari pengagungan adalah malu melakukan maksiat. Bentuk dari pengagungan adalah menyadari nikmat. Dibawa sama mertua dari kampung, ubi, Pak. Belum dimasak, singkong, betul-betul dia cabut dari kebunnya, dia bawa ke kita. Nih singkong. Kira-kira sikap kita gimana, Pak? Dibawain singkong. Bentuk penghormatan kita kepada dia. Kita terima dengan baik kan? Padahal kita juga bingung nih singkong mau diapain ya. Direbus paling. Kita nggak tahu mau diapain. Kan kita juga bukan pemakan singkong, umpamanya jarang makan singkong. Tapi karena bentuk penghormatan kepada dia, kita ambil, kita bilang terima kasih, Masya Allah, bawa jauh-jauh udah berat, terima kasih banyak. Kenapa kita lakukan itu? Itu kan namanya penghormatan. Kepada manusia kita lakukan itu, Imam Ibnu Qayyim berkata, kenapa kepada Allah tidak kita lakukan? Harusnya kepada Allah lebih lagi, itu maksudnya Imam Qayyim. Maka dia bilang, sangat bodoh, ini di awal tadi, dan sangat zalim jika manusia dia agungkan sementara Allah dia tidak agungkan. Sangat bodoh jika manusia dia hormati sementara Allah dia tinggalkan. Ya benar juga. Ya kan mertua, sebutkan tadi mertua banyak kebaikan. Banyak Ustadz, dia ngasih anaknya ke saya. Anaknya juga baik sama saya. Banyak kebaikan, iya. Sehingga kau mengagungkan mertuamu, iya. Yang kebaikannya terbatas saja, kau sudah memuliakan. Harusnya yang kebaikannya tidak terbatas, kau harus lebih memuliakan. Kan itu logikanya. Kalau yang kebaikan terbatas kita hormati, itu sebuah kebaikan. Itu sebuah sifat positif. Tapi yang kebaikannya tidak terbatas kita tinggalkan, itu kan kebodohan. Jadi Imam Ibnu Qayyim membuka dengan di antara kezoliman dan kebodohan yang paling besar, meninggalkan Allah dan memuliakan manusia. Itu yang dimaksud Imam Ibnu Qayyim. Berkata lagi, sampai-sampai salah seorang ulama generasi salaf menyatakan, jadikanlah Allah itu benar-benar agung di dalam hati kalian, yaitu dengan menyebut nama Allah ketika mengungkapkan sesuatu yang menurut orang tidak layak namanya disebut, seperti ucapan semoga Allah tetap memburukkan sifat anjing, babi dan kebusukan, dan ucapan-ucapan sejenis. Ucapan semacam ini termasuk salah satu bentuk membesarkan Allah. Ya, saya baca bahasa Arabnya. Berkata, wa hadil aqwal tarji ila al-ma'na wahid. Naam. Fa ta'atu subhanahu tinabu ma'asi wal haya'u minhum bihasabi wiqar fi qalb. Jadi taat kepada Allah, menjauhkan maksiat, malu melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, ini sesuai dan sesuai dengan kadar pengagungan kita kepada Allah. Maka berkata kepada sebagian salaf, falya'dhum wiqarullah fi qalbi ahadikum an yadhkura indama yustaha. Hendaklah seseorang itu memuliakan Allah sehingga dia malu untuk menyebutkan nama Allah digandeng dengan nama-nama yang enggak pantas. Jadi saking mengagungkan Allah, dia nggak mau menyebutkan nama Allah di dalam sesuatu yang susunan kalimat tuh nggak pantas. Tadi dia kecontohkan,
ya, semoga Allah memburukkan sifat anjing. Ya itu nggak perlu disebutkan nama Allahnya di situ. Karena nggak pantas, memang anjing sifatnya jelek. Di antara bentuk memuliakan Allah, jangan masukkan nama-nama Allah kepada sesuatu yang nggak pantas. Contoh, berdusta. Demi Allah, padahal dusta. Itu kan nggak mengagungkan Allah. Demi Allah saya nggak mengerjakan, padahal dia bohong. Itu kan nggak mengagungkan Allah. Kalau dia mengagungkan Allah, tidak akan mungkin nama Allah dia selipkan dalam kebohongan. Termasuk salah satu yang lagi rame ini Pak di negeri kita. Termasuk tidak mengagungkan Allah, tidak pantas adalah menulis nama-nama Allah di tengah-tengah nama anjing. Pantas nggak Pak? Ini nama Allah kecil-kecil, 99, kecil-kecil semuanya. Di tengah-tengah satu nama anjing. Itu memuliakan Allah, mengagungkan Allah atau menghinakan Allah sih Pak sebenarnya. Dan ini terjadi. Di mana? Bapak-bapak boleh lihat sekali-sekali nanti. Ada di bingkai, di kaca, tengah-tengah tulisannya besar, Kitmir. Kitmir. Sampingnya nanti bundar-bundar semuanya nama Allah 99. Kecil-kecil nama Allah. Kitmir ini nama apa? Nama anjing Ashabul Kahfi. Tapi ini ditempel di masjid-masjid Pak. Mereka nggak tahu Kitmir itu yang dimaksud adalah nama anjing Ashabul Kahfi. Diletakkan di situ, di sebelahnya nama Allah kecil-kecil 99. Ini bukan mengagungkan Allah. Malu, orang yang mengagungkan Allah dalam hati, membacanya saja malu. Timbul benci dalam hati. Tapi karena itu tulisan Arab, ditaruh di masjid, apalagi ada 99 nama Allah, cuman satu yang nggak ngerti, Kitmir ini nggak ngerti Ustaz, yang lebihnya nama Allah, biarin aja di depan peng situ. Subhanallah, itu bukan pengagungan. Maka kata salaf, di antara bentuk pengagungan kepada Allah, kau tidak akan memasukkan nama Allah ke dalam kalimat-kalimat yang gak pantas. Itu di antara bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia akan bahas di antara bentuk pengagungan kepada nama Allah Subhanahu wa taala adalah tauhiduhu. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin adalah orang yang mengagungkan Allah. Mengagungkan dengan zikir, mengagungkan dengan sholat, mengagungkan dengan ibadah. Dan pengagungan ini dapat terpancar dalam perbuatannya. Dia tidak mau menyakiti orang, menzolimi orang, bukan karena orangnya. Karena dia takut sama pencipta orangnya. Dia tidak mau merendahkan orang, menghinakan orang karena dia takut kepada Allah. Pengagungannya kepada Allah. Dari inilah maka dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, merekalah ulama, orang berilmu. Jadi orang berilmu itu yang hatinya dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan ini terpancar dengan ketaatan, menjauhi kemaksiatan dan malu untuk berbuat dosa. Allah musta'an, ini yang kita ambil insyaallah. Pertemuan akan datang kita akan bahas. Di antara bentuk pengagungan kepada Allah itu mentauhidkan Allah. Karena mensekutukan Allah itu adalah bentuk menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kita bahas, ada pertanyaan, tafadhol dipersilahkan. Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.